Halo semuanya, welcome back to Podcast yang asik dan podcast. Itu nggak nyambung? Oke. Sekarang sudah episode kelima dan kita akan bahas tentang seputar musik-musik galau lah. Pertama, musik galau itu siapa yang bikin dan lain-lain. Bersama host kalian, Joshua Raditya, dan ditemani oleh dua co-host gue yang ganteng-ganteng, Jonathan Watson dan Nicholas Jonathan. Halo. Jadi gini, gue akhir-akhir ini galau. Kayak sedih gitu loh gue tuh. Akhir-akhir ini gue lagi suka banget lagi denger back to 80, back to 60 song gitu. Gue suka banget lagu Elvis, lagu pop-pop yang berkembang tuh menurut gue tuh yang sangat bombardir lagu pop itu Elvis. Era 80-an loh ya? Era 80-an banget, kayak zaman nenek gue aja tuh tahu Elvis tuh siapa tuh, zaman di Indo. Padahal di Indo waktu itu belum masuk musik-musik yang terlalu, paling Dewa bahkan belum ada. Belum. Masih ada. Gue nggak tahu terlalu band Indonesia ya. Cuma maksudnya kalau pop itu Elvis aja sampai orang Indonesia tahu, karena dia bener-bener kayak pelopor lagu pop menurut gue. Ya kan. Terus kayak perkembangan pop makin kesini makin asik gitu loh. Bisa dihubung-hubungin nama ada electronic music dan lain-lain. Cuman masih bawa rasa-rasa galau itu gitu. Gue mau nanya nih ke lu, Jov. Lu kan penyuka electric music sama lagu-lagu remix gitu-gitu lah. Gue nggak terlalu paham. Cuma menurut lu gimana nih? Kok bisa musik galau itu yang kayak biasa beatnya mellow dibikin jadi elektrik tapi tetap kena? Kalau menurut gue, karena itu orang kan di dunia ini banyak kan. Mereka mempunyai preferensi musik masing-masing. Ketika orang yang lebih suka lagunya cepat, cuman pengen dengan kata-kata yang galau, pasti orang carinya apa? Electronic music. Wah, Kan jarang banget maksudnya. Kayak misalnya orang, kalau pop kan setahu gue kan dibatasi dengan BPM yang 128 kan. Aha. Nah, itu kan otomatis kan nggak secepat BPM secepat 150. Pasti kalau orang dengan preferensi yang lebih cepat atau lebih memborbardir atau temponya lebih cepat gitu pasti carinya kayak, mau tangisin aja iya, lah gitu ya. Bangkit tuh orang ya, langsung nangisin aja gitu. Nangisin aja. Mungkin akan mencari musik yang bergenre elektronik. Cuman gue tidak mengatakan elektronik itu semuanya cepat. Pasti juga ada yang chill hip hop. Iya, Terus ada chill nation gitu. Ada yang chill juga. Benar. Cuman ini tergantung lagi kepada preferensi seorang masing-masing kan. Ada yang sukanya lebih jazzy, ada yang lebih suka gitar, ada yang sukanya lebih synthesizer, ada yang lebih sukanya elektrik, dengar suara-suara elektrik. Jadi tergantung ke preferensi masing-masing. Kan lagu itu kan besar gitu maksudnya. Lingkupnya tuh sangat-sangat besar. Bahkan nggak tahu 1 atau 2 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan lagi akan menciptakan genre baru. Kita nggak ada yang tahu. Cuman dengan lirik yang mellow atau dengan lirik yang lebih fun. Jadi musik ini sangat luas gitu. Ya, musik itu bisa bikin anak-anak remaja tuh relate gak sih? Iya, lu nggak bisa membatasi suatu topik dengan hanya satu genre. Menurut gua nggak bisa sih. Coba deh, gue mau tanya ke lu deh. Ini menurut lu nih tentang lagu-lagu galau nih ya? Ya. Kayak kan lu sendiri ya galau, orangnya tuh galau juga gitu kan. Fuckboy tapi galau gitu, gimana gitu ya? Jadi gue pengen nanya ke lu tuh tentang lagu pop. Lu tuh kalau misalnya lu sebagai yang pendengar biasa, gue juga pendengar biasa sih. Cuman itu lu lebih demen lagu galau atau lagu pop yang sering lu denger tuh gimana? Gue tuh ngerasa banget kalau lagu itu bisa ngaruh banget ke mood lo. However ya, gue gak ngerti gimana caranya, tapi sebuah lagu itu bisa aja ngaruh ke mood lo. Misalnya nih, lu lagi mood yang dimana misalnya lu lagi mau sport, lagi mau olahraga, misalnya lagi mau lari lah misalnya. Biasanya tuh orang-orang pasti ngedengerin lewat Spotify atau lewat sosial media segala macam, dengerin lagu-lagu yang upbeat. Iya. Yang biar lebih hype aja gitu biar larinya atau olahraga biar hype. Nah, tapi beda dengan cara lu bilang tadi, lu lagi galau lah segala macam, pasti lu mendengarkan lagu-lagu yang tadi Jovan bilang yang lebih slow. Kalau dalam yang ini ya, dalam lagu-lagu galau, bukan dalam elektro musik, itu beda lagi. Kalau misalnya lagu galau itu pasti kan dalam low beat lah ibarat. Gue gak tau kenapa, gue tuh ngerasa banget. Jadi ketika kayak misalnya gue lagi murung atau lagi mikirannya yang gak bener segala macam, pasti gue akan nyari lagu-lagu yang slow beat. Dan however itu bisa tenangin hati gue. Betul. Gak tau kenapa ya, gue ngerasa itu aja. Dan menurut tuh kenapa bisa hampir terjadi kayak gitu? Ya karena kan emosi ya, balik lagi ke emosi. Semuanya diukur dengan emosi. Semuanya itu musik, misalnya musik jazz. Mungkin orang yang mendengar musik jazz tuh lebih kalem gitu. Mungkin lebih kalem atau lebih kayak preference orang terhadap musik beda-beda juga. Iya, kalau misalnya gue tuh suka elektronik musik dan gue suka yang BPM-nya cepat, gue suka yang sesuatu yang cepat gitu. Iya, gue suka yang drumnya tuh tuk gitu. Agak hardcore, cuman emang suka gitu. Kayak polisi. Nah, gue suka yang temponya cepat. Jadi gue akan mencari
kalau misalnya gue lagi happy, gue pasti cari lagu yang menurut preferensi gue kayak gitu. Misalnya gue balik lagi sih, karena kan emang musik bisa mengendalikan emosi kalian. Nah, Yes. kalau misalnya kita dengerin lagu, misalnya lagu mellow gitu kan, pasti kan kayak terbawa suasana yang Betul. dinyanyikan oleh penyanyinya. Kalau kita denger lagu yang dugem gitu kan sih, pengennya Fabio tuh aduh mabuk aja yuk. Gitu kan. langsung jumping gitu, langsung. Iya. Masa di klub galau ya kali. Terus Iya, maksudnya ya balik lagi ke emosi sih. Kalau lu pengen yang happy lah, lu denger lah benar. lagu happy sesuai dengan preferensi musik lu gitu. Balik lagi ke emosi sih, psikologi juga sih. Nih, sama ini deh. Misalnya gue tuh demen banget tuh sama lagu-lagu zaman dulu. Gue demen banget lagunya Ismail Razuki ya. Gue lupa, maaf kalau salah penyebutan namanya. Dia bikin lagu namanya Juwita Malam. Atau dia penulisnya gitu ya. Dan itu lagunya enak banget. Itu lagu, bener-bener lagu old schoolnya Indonesia banget. Juwita Malam itu keren banget. Dan gue suka banget mellow lagunya, beatnya yang bikin gue tuh enak. Kalau kata orang tuh masuk telinganya enak banget gitu lah. Sopan banget. Dan gue tuh pengen tanya deh ke lu pada tuh tentang lagu-lagu gini. Kenapa dari zaman sekarang tuh semakin kesini lagu-lagu tuh pop tuh jadi kuncinya makin simple menurut gue. Kalau gue dulu deh, nih karena gue yang nggak terlalu. Sama disclaimer sebelumnya, kita sebagai yang memimpin podcast di sini, kita belum tentu 100% benar karena kita semua yang berada di sini ini 100% opini kita sendiri. Kita bukannya so tahu, cuman ini benar-benar kita cuma berbagi pengalaman pribadi saja ya kan. Iya. Cuma opini pribadi saja lah. Kalau misalnya kita salah ya sorry, kalau kita benar ya makasih. Makasih. Gitu. Terima kasih dan lanjut. Nah, kalau menurut gue, sorry Jota, pertanyaannya apa Jo? Ini kalau misalnya tuh makin kesini lagu-lagu tuh jadi karena beberapa yang gue tahu chordnya jadi dibikin simple. Karena kalau menurut gue ya, biar gampang didengar juga nggak sih? Iya, gampang ini. Iya nggak sih? Lu bakal berpikir chord yang sama, oh habis ini, habis ini. Iya, jadi dan iya, juga bener, jadi iya. lu Bener dan juga juga ya. tuh bikin lu gampang hafal lirik, enggak menurut gue ya. Oh benar. Iya sih, itu bener menurut gue juga, kayak bener gitu. Menurut gue kayak Bener. misalnya nih Bener juga. lagunya, misalnya lagu siapa ya? Isyana misalnya. Ada misalnya kayak gitu. Misalnya ada lagu dia tuh salah satu gue nonton di YouTube ya. Gue gak tau kenapa itu complicated banget gitu. Chord dia segala macam yang gue denger di kuping gue ya. Gue kayak ya yang gue denger bukan liriknya, malah musik yang gue denger. Betul. Beda gitu. Feel-nya beda aja sih. Menurut gue lebih simple untuk didengar kalau gue. Kalau misalnya kan yang gue denger tuh sering banget gue denger musik jazz ya kan. Musik jazz tuh gue salah satu penyuka musik jazz juga, cuman yang nggak terlalu jazzy banget. Karena kalau jazzy banget udah kayak tidur gue. Maksudnya beberapa musik jazz tuh chordnya tuh banyak banget. Misalnya dari C, terus dari bisa turun ke C crash dan C suspended berapa dan lain-lain. Itu banyak banget variasi-variasi, udah kayak rumus kimia lah. Itu udah C4, C5, C6 banyak banget. Ya kan? Nah, gue mau nanya ke lu nih Job, sebagai lu kan maksudnya bisa main alat musik dan lain-lain gitu kan, bisa mixing dan lain-lain. Gue pengen nanya ke lu deh, menurut lu tuh kenapa makin zaman sekarang tuh pop tuh berawalan kayak kebanyakan menggunakan G, C, terus ke B. Kayak mereka tuh gak gunain kayak jazz gitu sistemnya. Menurut lu kenapa? Baik lagi ya, semua orang butuh uang. Kalau misalnya dengan chord-chord kayak gitu, orang lebih gampang untuk mengingat ya. Kalau menurut gue pribadi ya, Iya. maaf kalau salah, saya juga so tahu. Jadi Kita semua di sini so tahu kok. kita sih so tahu. Cuman yang gue pengen sampaikan adalah kan chord itu kalau semakin dikit kayaknya semakin mudah dihafal nggak sih? Contoh satu lagu terkenal yang chordnya berulang-ulang, Chainsmokers, Something Just Like This. Chordnya cuma 3. Apa gitu? Chordnya cuma 3, G, A, B, G, A, B, G, A, B, G, A, B. Cuma gak ada yang nyadar. Fix. Karena ABG, karena audiensnya ABG. Gue juga gak nyadar sih. Kayak nyadar kan? Gue gak bakal nyadar. Karena mereka sekarang bermainnya bukan ke chord lagi kalau menurut gue. Lebih ke variasinya. Bagaimana lo mainkan gitar dengan kunci G. Ah, Iya. bener. Terus ada gitar riff. Gue notice itu sih. Oh. Iya. Bagaimana Oke. cara dia mengimprovisasi G itu jadi lebih bervariatif lagi. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Sempet nih, ada waktu itu satu drama lagunya Adam Levine, Maroon 5. Yang katanya mirip banget sama lagunya Canon Rock. Kuncinya sama katanya. Pernah denger gak sih yang katanya, lah kok ini beatnya sama ya sama kayak Canon Rock. Tenenenet gitu-gitu, cuma sama dia tuh kuncinya sama. Menurut tuh gimana tuh kayak lu berdua nih? Kayak orang-orang pada bilang, wah dia plagiat musiknya melodi ngambil dari sini gitu. Cuma menurut gue tuh kayak bukan. Gue pengen nanya ke lu deh Jeff, tentang pendapat Maroon 5 ini, gimana? Menurut tuh mereka tuh bisa kena copyright atau enggak gitu loh? Kalau menurut gue sih enggak.
Coba aja sekarang lu kalau misal lu sekarang punya piano, lihatlah piano lu, kunci hanya dari do sampai do. Dan pasti yang lu lihat adalah kunci itu berkali-kali, cuma beda oktav doang. Iya benar. Iya. Dan kesamaan di dunia musik itu menurutku sangatlah wajar sih. Ketika misalnya kayak gini. Apalagi lagu pop yang cuman gece doang Iya, kan. apalagi misalnya benar. Kayak misalnya kayak misalnya kayak gitu kan. Itu kan udah di telinga kita tuh, oh familiar nih, misalnya cuma kayak gini, chordnya gini-gini doang, kuncinya notnya kayak gini-gini doang kan. Cuman dengan variatif yang berbeda akan menghasilkan lagu yang berbeda juga. Kalau misalnya yang menurut gue copyright itu ketika lu bener-bener ceplok sama gitu instrumennya gitu. Iya. Kalau misalnya Bener kayak ngerok lu pakai musik terus sampai lirik lo sendiri. iya. Atau lu percepat lagu orang. Nah, Waduh, berat. ya, itu menurut gue copyright sih. benar. Oke, sekian sih dari ini yang gue bisa kita bahas podcast tentang musik. Kita Maaf sangat udah terlalu tahu. lama juga karena Yes. kita ini benar-benar pingin bahas tentang musik ini aja sih. Karena kita anak muda, siapa tahu bisa nambah ilmu lu pada tentang musik-musik galau dan musik-musik. Kenapa kuncinya cuma simpel-simpel, siapa tahu nambah informasi buat lu pada juga. Dan kalau lu pada punya info yang bisa dibagikan ke kita, silahkan komen ke bawah. Ya silakan banget komen di bawah. Ya, karena kita sotoy sebenarnya. Iya. Kita hanya modal sotoy di podcast ini. Jadi Setahu kita aja. Iya, setahu setahu kita kita. aja. Karena kita mau kasih tau pengalaman pribadi kita sebagai manusia ya kan. Ya, balik lagi ini adalah opini Iya. pribadi. Udah terima kasih ya semuanya telah menonton podcast kita hari ini. Dan gue senang banget sih karena kita udah benar-benar episode kelima dari podcast yang pertama. Senang banget bisa jalan sampai sejauh ini bareng kalian semua. Dari awalnya tugas doang ya. Dari awalnya cuma nugas jadi kok nyaman. Sama kayak hubungan. Kita harus get to know each other. Asik juga. Gila kok callback-nya mantap banget nih. Dan ya terima kasih telah menikmati podcast kami pada hari ini. Kalau kalian ada suges mau temanya besok apa nih? Misalnya mau tentang bukan boneka, nggak tahu lagu siapa tuh, ya kan? Siapa tahu mau jelas bukan boneka, bisa disuggest di comment section. Siapa tahu kita bisa bahas. Siapa tahu diaransemen ulang sama Jovan, gak ada yang tahu. Aduh, Siapa yang tahu kan? Yaudah, terima kasih semuanya telah menonton. See you in the next podcast. Dadah. Bye.